Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sepertinya akan lebih serius dan Miss Vina akan coba menghindari ketawa ya, karena kadang emang Miss Vina emang suka ketawa meski itu nggak lucu ya. Nah kayak gini. Nah, hmm, jadi kayak libur panjang ya, 3 hari kan panjang ya, cukup panjang. Jadi uh, scrolling, oke. Terus ya perlu diakui, di sini emang punya yang sensitivitas yang cukup tinggi ya, tapi nggak boleh self diagnose juga, karena Misina kan bukan ahli psikologi. Ahli psikologi Misina itu apa, guru ya. Nah tapi keseringan bener gitu, kayak suka ya, ada juga sih salah juga pernah, tapi bukan nih ketawa lagi, tapi bukan apa, eh, bukan flexing, bukan sombong gitu, tapi seringnya benar gitu. Kayak misalnya lihat anak murid, dia misalnya um, dia kayak tiduran gitu di meja, pikir sakit atau apa, ternyata dia sedih. Misalnya ada teman yang tidak mau main sama dia gitu, dan itu terjadi beberapa kali gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang kayak bisa baca situasi gitu, bisa baca baca orang ya, tapi kadang, tapi ada juga gitu, kadang salah juga ada. Karena kan bukan Tuhan ya. um, ya mungkin nebak, orang ini baik, taunya enggak gitu juga. Salah juga ada kan, karena bukan Tuhan ya, dan bukan, ya bukan Tuhan lah. Manusia biasa. Itu kan ketawa lagi dari yang serius. Oke. um, tapi balik lagi, ketawa tuh bukan menertawakan, emang bawaannya begini. Dan setelah melalui masa-masa sulit gitu ya, uh, bukan melalui sih, masih gitu sekarang juga ya. Hidup hidup kan, apa ya, uh, ya ada sih teori kan positif ya, kita bisa pakai dua-duanya gitu ya. Tapi kalau di Al-Quran kan hidup itu ujian gitu, tapi kayak kalau mungkin di ilmu NLP kayak mesti bicaranya positif gitu. Mungkin hidup itu mudah dan menyenangkan gitu, atau mengganti kata masalah jadi tantangan, tapi juga hati-hati juga dengan kata tantangan. Tapi kayak, tapi ada sisi di mana ya, ya panduan hidup kita ya harus Al-Quran gitu. Memang diuji kan, untuk apa sih kita diturunkan di dunia ya, untuk mengumpulkan pahala kan, untuk bisa ditukar ke surga gitu. Dan ada teman di sini yang mengirimkan, kalau misalnya dunia ini kita tidak diberikan apa, ujian-ujian gitu, bagaimana caranya kita bisa merindukan akhirat gitu, kita kembali kepada Tuhan gitu. Kalau semuanya nyaman gitu, nggak ada penderitaan, gimana caranya gitu, apa yang bisa buat kita kangen sama Allah gitu kan. Justru kan kalau misalnya kayak sulit apa gitu kan, justru kan sampai nangis nangis gitu, ya Allah tolong ya Allah gitu. Nah giliran kalau udah nyaman kan kayak tanda kutip lupa ya, kalau kayak bagi misalnya yang kesadarannya belum, apa, keimanannya masih belum 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 dalam lah gitu ya. Oke, sebenarnya di sini buat video ini tuh terkait dengan berita jatuhnya ya. Nah, Misina mungkin perlu data lagi, tapi yang Misina baca, um, dan dari berita ada unggahan terakhir beliau ya. Jadi siswa kelas 10 ya. Jadi kalau dia umurnya 14 tahun ya, jadi SMA.
SMA kelas 2 ya berarti ya. Terus kayak terus maksud saya googling 14 tahun ya, kalau 14 tahun kan biasanya tuh misalnya inget kalau dua dua SMA tuh kayak lagi ngerayain ulang tahun ke-17 ya. Jadi peristiwa ini tuh buat misalnya berefleksi gitu ya, sebagai orang tua gitu, sebagai guru, sebagai komunitas masyarakat juga, dan juga untuk diri sendiri juga gitu. Kayak terus ngeliat unggahan Instagram ya, di Instagram Creative Fox ya. Jadi banyak kasus begitu gitu, sampai Messina mikir kan kalau di Jepang katanya, Messina belum pernah ke Jepang ya, doain ya semoga bisa ya. Jadi kayak itu kan katanya, kalau correct me if I'm wrong ya, sekali lagi misalnya tuh sebenarnya nggak suka ngikutin berita karena kadang tuh suka terbawa gitu ya, energinya suka terbawa ya, itu sensitivitas itu tadi. Jadi kayak kalau di Jepang katanya kan ada penghalang ya antara antara rel kereta gitu, karena banyaknya kasus bunuh diri. Misalnya berpikir dengan adanya kasus ini, ya daripada dana pemerintah buat yang proyek-proyek baru tanda kutip gitu, mending buat penghalang itu deh. Jadi orang tuh lebih sulit gitu untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi kayak ya mungkin dengan, bukan mungkin ya, dengan kondisi kehidupan sekarang gitu ya, dengan adanya media sosial gitu ya, dengan ya kesehatan mental gitu ya, bahkan kayak misalnya usia segini juga ya banyak gitu juga melalui apa, mungkin kalau di game apa ya, bilangnya apa ya, nggak mau bilang ya, ya nggak bisa dipungkiri gitu ya, ujian gitu, mau ilmu NLP apa juga emangnya ujian gitu, ujian tes gitu, lulus apa enggak gitu. Dan kadang ya kayak bagi orang yang sensitif kayak sakit banget gitu, karena sakitnya tuh sakit banget gitu ya. Nah terus teman Misila lagi, itu teman yang sama, emang Misila kayaknya bersyukur banget deh, tapi balik lagi juga gitu ya. Jadi kita juga pernah punya konflik juga pernah ya, tapi kayak kalau yang insya Allah ya nih nggak bisa dipukul rata juga ya, maksudnya kayak orang yang apa ya, mungkin bukan mungkin ya, orang yang misalnya udah mondok gitu ya, terus jadi banyak kata-kata bijaknya gitu. Jadi beliau berkata, Ali bin Abi Thalib ya, correct me if I'm wrong. Jadi dia bilang kayak kalau bergantung pada manusia itu akan kecewa gitu, emang harusnya bergantung sama Allah. Tapi balik lagi kan, teori nggak seindah praktik gitu ya, suka lupa gitu. Kayak misalnya gini nih, misalnya bukan flexing ya, maksudnya kayak misalnya gini nih, misalnya tuh kayak akhir-akhir ini tuh kayak baru nonton yang IP Man ya, IP Man sama IP Man 2 gitu ya, nonton yang baru tapi nggak ada yang terdekat gitu. Um, dan itu mengingatkan misalnya masa-masa dulu disuruh bapak kan ikut taekwondo, ikut merpati putih, dan pernah waktu SMA tuh misalnya sempet izin gitu ya, karena ada kayak tanding gitu di daerah GOR gitu kan, misalnya di 70 di GOR. Dan itu tanding itu beda banget sama latihan gitu, yang mana kan badan misalnya kan cukup tinggi dari dia itu nyerangnya kaki gitu, jadi sepak kayak misalnya dijatuhin, dia punya strategi yang mana misalnya nggak bisa gitu. Mungkin pelatihnya bilang kuda-kuda misalnya kuat, tapi tetap aja jatuh gitu. Dan sama misalnya kayak misalnya juga alhamdulillah kayak orang tua kursusin gitar gitu atau piano, tapi kan kayak baca not gitu ya kalau gitar ya. Dan saat ngeband atau suruh ini tampil gitu dan lagu tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak ya mungkin ibaratnya seperti itu ya, karena kayak kalbu tuh perlu perumpamaan ya untuk bisa paham, dan itu ya di luar akal ya, karena akal nggak tidak sampai gitu. Kayak udah banyak nih teori di kepala, banyak jurus kayak jangan bergantung pada manusia, bergantung pada Allah gitu kan ya. Tapi saat pertandingan itu mana nih jurusnya gitu, dan yang bisa
yang bisa dipraktekkan jurusnya tuh yang memang yang sudah dilatih gitu sehari-hari, sudah dibenamkan sehari-hari dengan proses tafakur itu, yang mana diri itu suka lupa gitu. Asli kayak kadang kan suka lupa tuh, kayak ini tuh hidup sementara ya, bagi Mislina ya yang keimanannya masih belum dalam kayak. Dan kadang alhamdulillah ya, di kantoran Mislina tuh depan tuh ada kuburan gitu, dan ruangan yang ngajar Mislina School itu jendela gitu, jadi kadang Mislina tuh suka gitu ngeliatin, kayak lihat tuh kuburan gitu, kamu tuh mau kemana gitu kan, kayak um, ya ini terlepas dari ilmu NLP apapun, positif apapun gitu ya, ilmu positif, kayak ya emang hidup ini tough ya, dan eh ya emang ujian, makanya bukan tempat kembali gitu. Dan sebagai orang tua dari anak perempuan itu asli itu menyedihkan banget beritanya, dan jadi pelajaran ya, maksudnya ada momen dimana misalnya juga pernah ada di situasi itu gitu. Mungkin ini kalau dari tebakan Misina ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Kan Misina bacanya jadi katanya beliau uh, murid SMA ini, siswa SMA ini kan menuliskan kalau, saya baca di mana kayak menuliskan kalau beliau ingin keluar dari rumah gitu ya, ingin menjadi penulis naskah gitu ya biasanya. Dan kalau yang dibaca beliau siswa yang baik di sekolah gitu, dan kayak ya mungkin siswa yang baik, ada meningkat misalnya misalnya berkaca dari pengalaman misalnya ya, um, dan ini tidak menyalahkan siapapun gitu, karena uh, misalnya kayak misalnya ngerasa ya sebagai orang tua gitu ya, misalnya butuh bantuan gitu dalam menjaga anak ya, apalagi single mom ya. Itu kenapa misalnya memasukkan anak misalnya ke pesantren ya, karena misalnya fokus bekerja gitu. Dan karena misalnya juga nggak mau anaknya misalnya kesepian gitu, dan misalnya bisa memahami gitu orang tua misalnya, uh, mereka fokus bekerja gitu, karena ada 4 anak, dan alhamdulillah kami mendapatkan pendidikan yang baik gitu, dan tidak pernah kelaparan, bahkan dikursusin macam-macam gitu. Dan sebagai orang tua jadi sadar gitu kan, betapa perjuangan yang betapa besar perjuangan yang mereka berikan gitu. Kalau anak jadi anak dulu kan kayak take it for granted, kayak ya itu udah tugas orang tua, mungkin kayak gitu ya, kayak nggak nggak tahu gitu seberapa besar perjuangan orang tua gitu. Um, dan misalnya ngerasa gitu, misalnya habis kerja kan capek gitu ya, um, dan juga kayak ilmu pengetahuan tentang parenting ya belum belum seterbuka ini gitu. Dan jadi yang bisa dilakukan sebagai orang tua, jadi saat misalnya dengar berita itu, misalnya kayak langsung um, voice note WA yang di pesantren gitu, bilang kayak kalau ada apa-apa harus bilang, harus cerita gitu. Dan jadi dari pengalaman Misina, dan makanya Misina bersyukur banget sama teman, ada satu teman yang she's there for me gitu ya. Dan kadang dalam hati tuh, ini teorinya Misina, kayak satu orang tuh cukup kok, satu orang ya lebih juga bagus, tapi satu orang yang mendengarkan itu cukup kok untuk kayak kamu tuh nggak sendiri, banyak yang sayang kamu gitu. Kayak misalnya, tapi kayak kalau misalnya udah bunuh diri itu, dan di sini baca juga ya, kayak pertama itu kan langsung itu, ini correct me if I'm wrong, ini yang misalnya belajar dari kajian ya, misalnya bukan ahli agama, kayak itu tuh langsung masuk neraka itu, kayak karena itu menzolimi diri sendiri kan, itu mencabut nyawa, dan Allah kan maha penyayang gitu. Itu menzolimi diri sendiri. Ngerokok kan juga kan ya, kayak masuk neraka satu, dan itu udah selesai. Kalau udah masuk neraka udah nggak ada harapan lagi kan. Ya mungkin ada teori nanti dicuci masuk surga, tapi
karena mentafsirkannya bisa berbeda ya. Kalau di kajian misinya kayak mungkin tanda kutip prepare for the worst gitu, kayak kan ada juga yang mengartikannya tidak ada jalan kembali gitu. Misalnya kalau udah di neraka udah kekal selama-lamanya gitu. Balik lagi, correct me if I'm wrong ya, Misina masih belajar. Ini dari pemahaman Misina ya, kajian yang Misina ikuti, dan itu yang kadang kan ada beberapa penafsiran dan Misina ambil yang cocok asalkan itu tidak melanggar Al-Quran dan hadis ya. Balik lagi, Misina bukan ustazah ya, Misina belajar, silakan dikoreksi atas segala kesalahan ya. Tapi yang Misina tangkap yaitu yang bisa mencegah seseorang untuk bunuh diri itu keyakinan kalau masuk apa bunuh diri itu langsung masuk neraka, dan kalau udah masuk neraka itu udah selesai semua. Kayak bayangin hidup di neraka. Tapi kalau misalnya nih, sesusah apapun hidup terus masih berusaha, ada kemungkinan bisa masuk surga gitu kan, Allah lihat gitu ya. Dan ini balik lagi perkataan misalnya juga, kayak jadi beliau bilang kayak kayak mungkin itu lagi menghibur Misina, kayak kan dibilang kayak senang deh makan barang orang saleha, terus kayak Misina tuh langsung bilang hati aku ini kayak ngomong hati aku busuk gitu, hati gue busuk, gue bilang gitu, gue lagi. Terus dia bilang, nah yang penting ya kalau kita tetap sholat, tetap berbuat baik, tetap berusaha untuk menjadi orang baik, ya itu nggak apa-apa gitu. Dan itu kayak no judgment banget gitu, justru kayak itu yang dibutuhin gitu, pendekatan, bukan pendekatan agama ya, pendekatan motivasi yang dibutuhkan tuh seperti itu gitu, bukan yang judging, yang penuh dengan kritik gitu, tapi yang masuknya lembut gitu. Dan kayak yang bisa pelajari, kayak kalau misalnya punya masalah yang nggak bisa dihandle sendiri gitu, misalnya selain nulis diary, ya cerita dengan orang terpercaya, misalnya nggak punya, ke psikolog gitu ya. Dan dan kayaknya era untuk kayak malu ke psikolog tuh udah lewat, ini udah 2026, terus kayak hey gitu kalau kayak gaya influencer ini udah 2026 gitu. Dan tantangan hidup itu makin lihat sendiri kan, lihat berita negara kita gitu ya. Em, Mungkin itu aja sih. Dan juga ini udah mau udah mau subuh ya. Eh, Kayak udah saatnya gitu ya, kayak kita saling peduli gitu satu sama lain, nggak judging. Ya mungkin sekarang bisa ngerti gitu apa ungkapan